Pada kali ini kita akan mencoba untuk memahami dan mempraktekkan hipnoterapi wudhu. Kita harus yakin bahwa syariat Allah yaitu berupa wudhu amat sangat manfaat bagi umat manusia. Bahkan wudhu tidak hanya diartikan secara fisik, bukan hanya mensucikan titik wudhu kita, namun juga membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Oleh itulah, untuk menggali potensi wudhu yang bersifat spiritual dan psikoterapi, maka kami mencoba untuk mengutarakan yaitu hipnoterapi. Yang pertama, ketika kita melihat air, maka sudah sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan air. Segala puji bagi Allah yang menciptakan air ini suci. Silakan sambil kita bayangkan bahwa air itu sangat segar, jernih, dan menyejukkan, menjadi sumber kehidupan dan obat segala penyakit. Setelah itu mari kita gunakan air tersebut untuk mencuci kedua tangan kita, sambil membayangkan air yang kita pakai untuk mencuci tangan kita itu menghanyutkan segala kotoran dan penyakit pada tangan kita. Kemudian kita rasakan kesegaran air dan kesejukannya pada tangan kita, sehingga membuat tangan kita semakin segar, sehat, dan kuat. Kita rasakan dan kita lihat bahwa air yang jatuh dari tangan kita telah membawa segala dosa yang ada pada tangan kita. Kemudian kita gunakan air tersebut untuk berkumur-kumur, sambil kita rasakan air yang segar itu memasuki mulut kita. Ketika kita berkumur-kumur, kita membayangkan air itu menghempaskan seluruh penyakit dan kotoran yang ada dalam mulut kita. Setelah itu kita buang air yang ada di mulut kita, dan kita bisa melihat dan bayangkan bahwa air yang dari mulut kita penuh dengan kotoran, penuh dengan bakteri dan penyakit. Kemudian kita berkumur lagi mengambil air dan berdoa, ya Allah, hilangkanlah segala dosa yang disebabkan oleh mulut ini. Maka ketika kita menghempaskan air keluar dari mulut, maka dosa-dosa yang ada di mulut kita juga hilang. Dan kemudian kita berkumur lagi sambil membayangkan air yang masuk ke dalam mulut kita menjadi cahaya yang terang yang memenuhi mulut kita, sehingga kita berharap nantinya mulut kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan segala sesuatu yang baik, bukan hanya untuk kita, namun juga untuk orang lain. Yang keempat, air tersebut kemudian kita gunakan, kita sedot ke hidung kita, yaitu istinsyaq. Maka ketika kita memasukkan atau menyedot air ke hidung kita, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah Zat yang Maha Suci, sucikanlah dan berkahilah udara yang masuk ke dalam hidung dan tubuhku. Hilangkanlah segala penyakit, virus dan bakteri yang melalui hidungku. Ketika itu sambil kita membayangkan bahwa air yang masuk ke hidung adalah air yang bersih dan segar. Kemudian ketika kita keluarkan air tersebut dari hidung kita, kita
bisa melihat dan membayangkan bahwa air tersebut berisi kotoran-kotoran yang ada dalam hidung kita. Kemudian marilah kita membaca niat untuk memulai wudhu kita, yaitu niat dalam hati kita. Kita minta kepada Allah supaya Allah bukan hanya mensucikan badannya kita, namun Allah juga mensucikan hati dan akal pikiran kita. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karenamu. Ya Allah, jadikanlah wudu ini sebagai wasilah untuk menghilangkan segala kotoran dan penyakit lahir dan batin, serta menjadikan cahaya pada anggota tubuh kami. Kemudian kita mengambil air dan membasuh muka kita. Sambil kita bayangkan ketika kita membasuh muka, di wajah kita banyak kotoran dan penyakit zahir dan batin. Banyak dosa yang diakibatkan oleh pikiran kita, banyak dosa yang diakibatkan oleh meripat kita, oleh mata kita, dan banyak dosa yang diakibatkan oleh mulut kita. Maka ketika air membasuh wajah kita, kita bayangkan air yang jatuh dari wajah kita membawa kotoran dan penyakit zahir dan batin. Kemudian pada basuhan berikutnya, kita bayangkan air itu menjadi cahaya yang mampu menyapu wajah kita, sehingga wajah kita penuh dengan cahaya dan berseri-seri. Setelah itu kita mengambil air lagi untuk membasuh kedua tangan kita sampai sini. Pada basuhan pertama, kita bayangkan dan kita rasakan air membasuh kotoran dan penyakit secara fisik yang ada di tangan kita. Penyakit rematik, penyakit kulit yang ada dalam tangan kita, kita doakan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada basuhan kedua, air membasuh kotoran, dosa dan penyakit batin yang ada dalam tangan kita. Yang tangan kita mungkin selama ini suka menggolimi orang lain, maka kita basuh dengan air wudu. Semoga Allah menghilangkan dan melunturkan dosa tersebut. Pada basuhan ketiga, kita bayangkan air bagikan cahaya. Kemudian cahaya tersebut menyelimuti tangan kita, dan kita memohon kepada Allah keberkahan tangan musuh kita supaya bermanfaat dan menimbulkan kemaslahatan. Seterusnya kita mengusap sebagian kepala. Ketika kita mengusap kepala, kita berdoa, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa yang disebabkan oleh pikiran dan akal kami. Pada usapan yang ketiga kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit lahir dan batin yang ada pada kepalaku. Entah itu migrain, entah itu pusing, entah itu stres dan sebagainya, ya Allah, sembuhkanlah. Dan usapan yang ketiga kita berdoa, ya Allah, kita mengambil air